Halo teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel Zadit Story. Kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Old Dogs. Film ini menceritakan tentang persahabatan dua orang lelaki bernama Dan Rayburn yang diperankan oleh Robin Williams dan Charlie Reid yang diperankan oleh John Travolta. Film yang bergenre drama komedi ini berdurasi 1 jam 28 menit dan disutradarai oleh Walt Baker. Oh iya, sebelum lanjut ke isi cerita, aku ingatkan konten ini berisi full spoiler. Jadi buat teman-teman yang ingin merasakan sensasi berbeda, lebih baik nonton filmnya dulu ya. Karena sensasi menonton film langsung akan terasa berbeda pastinya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Awal cerita diperlihatkan Dan dan Charlie yang sedang berjalan-jalan membawa anjingnya. Mereka membicarakan tentang kontrak bisnis. Oh iya, selain mereka bersahabat, mereka juga adalah partner bisnis loh. Lalu, ada anak-anak yang sedang bermain bola. Mereka meminta bolanya ditendang karena bola itu terlempar ke arah Dan. Namun, Dan menendangnya sangat keras hingga akhirnya bola itu terkena wajah si anak. Si Dan pun meminta maaf, namun mereka malah mengutuk Dan. Parah emang si Dan. Dan parahnya lagi, Charlie malah mengolok-olok Dan. Oke, scene pun berpindah ketika mereka sedang rapat dengan rekan bisnis dari Nishimura Group Jepang. Charlie menceritakan masa lalu Dan yang terjadi 7 tahun lalu tentang perceraiannya, dan Charlie mengajak pergi berlibur untuk menghiburnya. Banyak kekonyolan terjadi. Salah satunya, Dan yang menato dadanya namun salah eja, yang harusnya Freeman jadi Fremont. Hingga Dan bertemu dengan seorang wanita cantik dengan saudaranya yang seorang model tangan. Dan menikahinya, namun Dan malah bercerai di hari yang sama. Lucu juga ya. Dan dia adalah lelaki yang bercerai 2 kali dalam 24 jam. Wow, luar biasa. Orang-orang Jepang pun tertawa hingga akhirnya mereka meneriakkan kata Fremont. Dan Dan pun melakukan tugasnya untuk melobi yang akhirnya mereka menyetujui kontrak bisnis tersebut. Namun usaha mereka belum selesai. Mereka harus mengambil hati pihak Nishimura Group dengan beberapa tugas lain. Dan mereka merayakannya dengan bersulang. Cheers! Dan dapat kabar dari Vicky yang mantan istri semalamnya itu. Wow, istri semalam, bahwa ia sedang di kota. Dan sangat bersemangat. Charlie sempat melarangnya bertemu, tapi Dan bersikeras. Nakal juga ya si Dan. Karena ingin mengesankan Vicky, Dan melakukan mandi uap agar kulitnya terlihat lebih coklat. Si resepsionis malah asik ngobrol dengan Charlie hingga membuat Dan terlalu lama di dalam ruangan yang mengakibatkan kulitnya gosong. Bertemulah Dan dengan Vicky yang terlihat sangat menawan. Vicky mengatakan bahwa ia akan dipenjara karena ulahnya membakar cetak biru sebuah pabrik. Tak di situ saja, Vicky mengatakan bahwa ia mempunyai anak kembar di mana Danlah ayah dari anak-anak tersebut. Scene pun berpindah saat mereka pergi ke kediaman Bibi Jenna. Oh iya, Bibi Jenna itu yang menjadi model tangan. Dan anak-anak kembar itu bernama Zack dan Emily. Mereka adalah jenis kembar fraternal. Pasangan kembar fraternal tidak memiliki gen yang sama, sehingga terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda. Lanjut lagi, saat Dan menutup bagasi mobil, Jenna malah terjepit, hingga ia harus dirawat. Vicky sangat panik, karena ia tak tahu harus menitipkan anak-anak selama 2 minggu kepada siapa, hingga Dan menawarkan dirinya. Kemudian, Dan membawa Zack dan Emily ke rumah Charlie. Charlie menolak. Namun Dan membujuk Charlie hingga ia luluh. Dan Charlie dikejutkan saat Zack dan Emily mengajak mereka untuk berkemah. Singkat cerita, sampailah mereka di perkemahan.
Dan Charlie malah sibuk dengan gadget dan laptopnya. Salah seorang instruktur, kita sebut saja Rick, melihat Charlie dengan sinis dan berkata padanya, hingga pimpinan regu yang bernama Taylor menyuruh untuk mematikan gadget mereka dan fokus kepada anak-anak. Dan Taylor pun mengajak anak-anak untuk bersenang-senang. Sesampainya di rumah, Dan dan Charlie mengobrol di toilet. Saat Zack dan Emily ke toilet, mereka tidak sengaja menjatuhkan semua obat-obatan milik Charlie dan mereka meletakkannya kembali, namun tidak pada tempatnya semula. Charlie pun kembali ke toilet dan meminum obatnya, tapi ia tidak tahu bahwa obatnya telah tertukar. Begitu juga dengan Dan, dan mereka pun pergi untuk golf dengan Tuan Nishimura. Sampailah mereka di sana, di tempat parkir, Dan merasakan keanehan. Lalu bertemulah Dan dengan Tuan Nishimura. Di tempat lain, Charlie sedang melahap makanan karena ia merasakan efek dari obat yang salah tadi dan mengacau. Dan yang merasakan pusing, dia mengendarai mobil golf dengan ugal-ugalan bersama Tuan Nishimura. Di sisi lain, Charlie terkena wajah kaku dan ia seperti sedang tersenyum lebar. Namun ia tersenyum di tempat yang salah, yaitu di tempat orang yang sedang berduka, dan orang-orang melihatnya sinis. Hari-hari berlalu. Dan Charlie memeriksa pekerjaannya di rumah. Dan yang kesal, ia kelepasan berbicara kepada Charlie. Zack yang mendengarnya merasa sedih dan ia pun melenggang pergi. Dan yang merasa kecewa, ia pun curhat kepada Charlie, hingga Charlie pun menasehatinya. Di sebuah tempat hiburan, Charlie menemui temannya yang bernama Jimmy Mac. Ia meminta Jimmy untuk membantu hubungan Dan dengan anak-anaknya untuk lebih baik. Dengan sebuah alat pengendali dan berubah menjadi seorang raja, ia dikendalikan oleh sebuah alat milik Jimmy dan mengobrol dengan Emily. Dan yang sangat kaku, ia dibuat tertawa oleh Jimmy hingga akhirnya Emily merasa senang. Dan akhirnya bisa memperbaiki hubungannya dengan Emily. Begitupun dengan Zack, mereka pun kembali baikan. Scene berpindah ketika Tuan Nishimura merasa senang dengan ide Dan. Yang padahal itu adalah ide dari Zack ketika ia membalas semua pesan chat dari Tuan Nishimura. Dan mengajak Craig untuk segera ke Tokyo. Oh ya, sekedar informasi, jadi Craig itu asisten dan Charlie yang sering muncul di awal-awal cerita. Kemudian, saat Vicky menelepon, Zack dan Emily merasa bahagia. Vicky pun senang kepada Dan. Esok harinya, saat video call dengan Tuan Nishimura, mereka disuruh pindah ke Tokyo karena kekacauan yang dibuat oleh Craig yang menghilang. Vicky pun bebas dari penjara dan Dan pun menjemputnya. Sesampainya di rumah, Dan mengutarakan bahwa ia harus pergi ke Jepang karena kontrak kerjanya. Vicky dan anak-anak rasa kecewa dan ia pun pergi mengemasi barang-barangnya. Keesokan harinya, Dan dan Charlie pergi ke Jepang dengan menggunakan sebuah jet pribadi. Sesampainya di Jepang, Dan dan Charlie melakukan rapat di kantor Tuan Nishimura. Dan seperti biasa, Charlie selalu menceritakan hal konyol yang membuat semua orang tertawa. Namun, rapat gagal karena laptop milik Dan rusak dan catatan manualnya tertukar. Sepanjang perjalanan, Charlie dan Dan terus bertengkar. Hari-hari menjadi kacau. Charlie kehilangan anjingnya, hingga Dan pun datang dan mengutarakan perasaannya. Dan Charlie pun merasa iba. Dan Charlie pun baikan dan berencana mengambil kembali kontrak dengan Tuan Nishimura. Esok harinya, Dan, Charlie, dan Craig kembali bersama. Tujuan mereka untuk datang ke ultah Emily. Namun, satpam mengusir mereka karena wahana telah ditutup bagi pengunjung baru yang telat. Charlie pun mencari cara untuk memasukkan Dan.
Mereka bertiga mencongkel gembok dan masuk ke sebuah kandang. Tapi ternyata itu adalah kandang gorila. Dan dan Charlie berhasil kabur dan masuk ke sebuah kolam penguin. Wah, ini ibaratnya seperti sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sedangkan Craig malah ditangkap gorila tadi. Dan mencari jalan untuk menemui keluarganya. Namun, semua akses telah ditutup. Dan pun menyewa sebuah tas roket dan ia terbang. Vicky dan anak-anak pun menyadari bahwa lelaki terbang yang datang itu adalah Dan. Mereka sangat senang. Namun Dan terjatuh karena roketnya rusak. Dan yang terluka ia ditandu dan Dan mengutarakan perasaannya kepada Vicky. Mereka pun akhirnya kembali bersama. Dan film pun tamat, ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah alur cerita film Old Dogs. So kesimpulannya adalah sesibuk apapun kita bekerja, kita tidak boleh melupakan keluarga atau meninggalkannya. Karena keluarga adalah tempat kita kembali pulang. Terima kasih buat dulur-dulur yang udah menonton hingga akhir. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya, supaya aku lebih semangat buat konten lainnya. So, bye-bye!